mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, nomor induk 2008 1030 1013. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Marmono Singgi selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Apa saja yang akan saya jelaskan tentang sistem informasi manajemen? Ini saya sudah merangkum ada 5 ruang lingkup penjelasan yang akan saya jelaskan dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama tentang pengertian, yang kedua adalah sejarah dan perkembangan tentang sistem informasi manajemen, yang ketiga adalah fungsi, manfaat, dan tujuan, yang keempat siklus dan sistem pengolahan data, yang terakhir adalah komponen sistem informasi manajemen. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi manajemen. Di sini saya sudah menyebutkan ada 3. Yang pertama, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan, juga banyak memberikan dukungan. Dukungan apa? Dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengertian sistem informasi manajemen secara umum. Sistem informasi manajemen secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terintegrasi, yang menjadi satu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi atau suatu perusahaan. Ada juga pendapat dari Barry E. tahun 1982. Dalam lingkup akuntansi, beliau memberikan batasan sistem informasi manajemen itu sebagai suatu kumpulan manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengumpulan dan pengolahan data. Nah, gunanya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi setiap hierarki manajemen dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Poin kedua yaitu sejarah dan perkembangan. Di sini sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen saya bagi menjadi 5 fase. Yang fase pertama atau era pertama yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Yang era kedua yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Era ketiga pada tahun 1980 sampai 1990. Era keempat yaitu 1990 sampai tahun 2000. Nah, era kelima ini adalah dari tahun 2000 sampai sekarang. Pada era pertama yaitu pada tahun 1955 sampai 1965, teknologi komputer ini sudah mulai dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di perusahaan. Tetapi sistem komputer ini masih belum dilengkapi dengan sistem operasi. Namun ada beberapa fungsi dasar dari sistem operasi yang sudah ada. Walaupun hanya begitu, setidaknya penggunaan komputer pada masa itu sudah mulai meringankan kerja para karyawan. Karyawan juga jauh lebih efisien dari sebelumnya. Di era kedua yaitu pada tahun 1965, kemampuan komputer sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer. Nah, aplikasi perangkat lunak software juga sudah mulai bermunculan. Di masa ini, komputer telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Adanya memori di era kedua ini memudahkan beberapa pekerjaan kantor dalam menyimpan dan memproses data. Era keempat yaitu tahun 1990 sampai tahun 2000, peranan sistem informasi manajemen di era ini sudah mulai matang. Sistem informasi manajemennya bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Penggunaannya juga mulai meluas ke berbagai dunia. Perangkat lunak dan perangkat keras mulai berinovasi dan ditingkatkan. Yang terakhir adalah era kelima yaitu tahun 2000 sampai tahun sekarang. Informasi di era ini sudah bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dengan kecepatan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bahkan pengguna bisa membaca informasi yang dihasilkan dalam genggaman tangannya saja. Kesimpulannya, dalam kurun waktu lebih
dari setengah abad, ketika komputer mulai dihadirkan untuk membantu pekerjaan, kemajuan teknologi informasi terkomputerisasi mengalami peningkatan yang berkali-kali lipat. Dari kapasitas, kecepatan, kinerja, tampilan, kecanggihan komputer, dan teknologi informasi lainnya mengalami evolusi yang dramatis. Sejarah kemajuan teknologi ini mengiringi kemajuan sistem informasi manajemen dari masa ke masa. Teknologi semakin mudah menyesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi manajemen. Poin ketiga yaitu fungsi, manfaat, dan tujuan. Pertama saya akan membahas tentang fungsi. Fungsi dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, pengumpulan data internal dan eksternal perusahaan secara sistematis dan secara periodik itu akan mengalami penyesuaian. Misal, data-data penjualan perusahaan secara periodik, barang-barang inventory, biaya, harga, jumlah, dan tren produksi, serta jumlah tenaga kerja di dalam perusahaan. Sedangkan data-data eksternal seperti perilaku perusahaan pesaing, tren pasar, tren demografi, termasuk di dalamnya adalah perilaku konsumen. Hukum-hukum atau undang-undang yang diberlakukan dalam dunia bisnis, serta misalnya perubahan yang terjadi pada perusahaan penyuplai barang dan transportasi. Fungsi kedua yaitu pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan manajemen. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis atas dasar fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hasil dari kedua fungsi tersebut disajikan dalam sebuah laporan yang memuat informasi-informasi penting yang dibutuhkan perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan dalam manajemen perusahaan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. Di sini saya menyebutkan ada 4. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka bisa meningkatkan aksesibilitas data yang telah disajikan dengan lebih akurat dan juga tepat waktu bagi para pengguna sistem manajemen ini. Yang kedua, menjamin kualitas pengambilan keputusan. Kebanyakan dari sistem informasi manajemen ini memang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Karena secara garis besar, tujuan adanya sistem informasi manajemen ini memang untuk menjamin kualitas pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga yaitu memudahkan akses data. Pengguna bisa mengakses dengan cepat dan akurat secara real time tanpa lewat perantara. Sistem informasinya secara langsung. Yang keempat, yaitu yang terakhir, meningkatkan kualitas perusahaan. Salah satu hal yang penting mempengaruhi kualitas suatu perusahaan adalah pada manajemen atau pengolahan datanya. Oleh sebab itu, untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola data, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen yang memang dibutuhkan untuk mengelola suatu data di perusahaan. Setelah manfaat, kita beralih ke tujuan. Apa sih tujuan dari sistem informasi manajemen itu? Nah, di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Nah, dengan adanya sistem manajemen ini dapat membantu manajer dan pengguna lain dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang sedang berjalan oleh semua karyawan. Menginjak poin keempat, yaitu siklus dan sistem pengolahan data.
Yang pertama, siklus sistem informasi manajemen dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data, tahap kedua penghalusan data, tahap ketiga pengolahan data dan pemeliharaan data, dan yang tahap terakhir adalah keluaran data. Nah, selanjutnya adalah sistem pengolahan data. Sistem pengolahan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manual. Nah, pada sistem manual ini biasanya dipraktikkan organisasi kecil dan mayoritas tugas dilaksanakan oleh manusia. Sedangkan sistem pengolahan data otomatis, penggunaan sistem otomatis ini siklus pengolahan datanya dilakukan secara terkomputerisasi. Poin terakhir adalah komponen sistem informasi manajemen. Ada 4 komponen. Yang pertama sistem pemrosesan data, yang kedua sistem pelaporan manajemen, yang ketiga sistem pendukung keputusan, dan yang keempat adalah sistem pintar. Langsung saja, yang pertama sistem pemrosesan data. Apa itu sistem pemrosesan data? Sistem pemrosesan data, proses penyesuaian atas berbagai database yang terdapat dalam perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk informasi terkini. Sistem ini dapat melalui dua cara. Cara pertama, pemrosesan secara batch atau pengupdatean database melalui pengumpulan data pada periode tertentu untuk kemudian diupdate pada waktu serentak. Sedangkan cara yang kedua yaitu pemrosesan secara online, melakukan update data secara terus-menerus, mengikuti proses pemasukan data yang terbaru. Selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Dalam sistem pelaporan manajemen ini ada 4 laporan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah laporan pengecualian. Laporan ini menyampaikan beberapa penyimpangan atas standar tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah laporan permintaan. Laporan ini hanya disajikan atau hanya dibuat atas dasar permintaan saja. Bila tidak ada permintaan, maka laporan ini tidak perlu dibuat. Yang ketiga adalah laporan detail. Laporan ini memuat informasi detail setiap transaksi yang dilakukan perusahaan berdasarkan waktu serta informasi detail lainnya. Yang keempat adalah laporan ringkas. Nah, laporan ini memuat beberapa informasi penting dan biasanya oleh manajemen pada level yang lebih tinggi. Sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Secara terprogram, mampu menjawab beberapa kasus dalam perusahaan yang menyangkut jawaban atas pertanyaan bagaimana apabila bla 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 bla. Di antaranya, sistem aplikasi ini ada 4 sistem. Yang pertama, sistem perantara, yaitu seperti jasa pengiriman pesan ringkas melalui operator tertentu. Yang kedua adalah sistem pemrosesan kata untuk mengirimkan pesan-pesan. Yang ketiga, sistem surat elektronik untuk melakukan komunikasi secara langsung sekalipun berbeda ruangan. Yang keempat adalah sistem penjadwalan departemen. Nah, sistem ini untuk melakukan penjadwalan pertemuan. Yang terakhir adalah sistem pintar atau expert system. Sistem pintar merupakan sebuah sistem komputer yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dari pakar dan konsultan. Dalam sistem ini dikenal dengan istilah artificial intelligence, atau apa yang diberikan sistem komputer dengan memasukkan berbagai masalah ke dalam perangkat lunak, kemudian dimasukkan ke sistem komputer. Materi-materi sebelumnya yang saya jelaskan itu saya dapatkan dari berbagai referensi. Contohnya ini ada 2 buku. Yang pertama buku dari Siswanto, yang kedua buku dari Erni TS dan Kurniawan, sama-sama buku pengantar manajemen. Ada juga beberapa materi yang saya dapatkan dari link yang sudah saya cantumkan di dalam PPT tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai
sistem informasi manajemen. Bila ada kesalahan kata atau bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bisa saja ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, itu saja dari saya. Bye-bye.